Tema khotbah kita tentang memilih untuk mengampuni. Amin. Kita percaya ya Bapak Ibu ya, kalau kita nggak bisa mengampuni, hidup kita tuh akan stuck seperti itu. Ternyata saya baru sadar, kurang lebih beberapa hari yang lalu, saya baru sadar. Setelah baca Kejadian, wah ternyata saya sendiri pun dulu tuh dendam juga sama orang. Baru sadar saya. Saya pikir hidup saya tuh nggak pernah punya dendam gitu ya. Ternyata saya punya dendam. Dulu orang tua saya, King jangan gaul sama si A, karena si A itu jahat sama papa dan mama. Oh kata saya. Makanya dulu kalau saya jalan kaki di kota Cianjur, mau ngelihat orang tersebut, saya lari dulu. Saya lari, betul loh. Saya menghindar. Sampai Pak Abi. Saya menghindar gitu. Kenapa? Karena kata orang tua saya itu orang jahat. Jadi otomatis terbawalah tanpa saya sadar di kehidupan saya sampai saya menikah dengan istri saya. Ternyata luka itu panjang juga ya Bapak Ibu, membawa luka. Makanya semenjak menikah dengan istri saya, banyak teman-teman dari istri saya nggak bisa terima itu. Saya nggak bisa terima kehadiran mereka. Jadi kalau mereka datang ke rumah, sok aja itu teman kamu. Tersenyum pun saya nggak mau, apalagi dari nasihat. Terlalu jauh ya. Tersenyum pun saya nggak mau. Ternyata tanpa saya sadari saya mempunyai luka, dendam dan nggak mau mengampuni. Setelah mengampuni, setelah kenal firman Tuhan. Amin. Benar. Saya kenal firman Tuhan, biarpun satu ayat, 1 Korintus 10 ayat 13, tapi kita lakukan, Tuhan hidup di hidup kita. Amin. Itu loh. Jadi, saya undang kita semua, Bapak Ibu termasuk saya pribadi, kita belajar untuk mengampuni. Mengampuni siapa? Diri kita sendiri. Mengampuni siapa? Orang tua kita, sesama kita, keadaan kita, jangan lupa. Keadaan kita pun harus kita ampuni. Kita bisa belajar di, coba Muhammad, di tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf di Kejadian 4, 4-8. Bayangin Bapak Ibu, Yusuf itu baik ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya. Baik, sangat baik, pintar, rajin dan sebagainya. Tapi karena iri, sikap iri ini di hati kita nih, karena iri, awalnya iri. Jadi Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke tanah Mesir. Belajar kita dari Yusuf Bapak Ibu. Setelah Yusuf di tanah Mesir, akhirnya diangkat oleh Firaun menjadi penguasa kedua di tanah Mesir. Dan Mesir dilanda kelaparan 7 tahun lamanya. Di tahun kedua saudara-saudaranya datang ke Mesir. Wih, si Yusuf luar biasa. Dijual loh. Kita terkadang tidak mengampuni orang lain, boro-boro dijual ya. Dicorek dikit aja. Dendamnya lama. Dicorek dikit aja. Ada hal-hal yang gak sesuai dengan keinginan kita. Kita lama tuh. Dan termasuk saya pribadi, baru dikasih tahu aja sama orang tua, ini orang jahat, ini orang jahat. Saya ikut mau terbawa loh. Bertahun-tahun lamanya itu. Makanya yuk kita himbau semua dari kita belajar bahwa firman Tuhan itu hidup loh. Hidup, sangat hidup. Jadi kalau Bapak Ibu sampai saat ini masih merasa hidupnya biasa-biasa aja, mungkin kita refleksi diri. Kita belum menghidupi firman Tuhan itu. Di surat Yohanes, 1 Yohanes bilang, ayat 1-5 bilang apa? Firman itu hidup. Firman itu kuraba. Firman itu terang. Firman itu membawa damai. Firman itu pelengkap sukacita dalam hidup kita. Beri tangan untuk Tuhan. Itu Rasul Yohanes yang ngomong, yang sudah hidup bersama Yesus, nongki bareng sama Yesus. Nah, oleh karena itu, mari kita
firman Tuhan tuh benar-benar sebagai gaya hidup kita, Bapak Ibu. Gaya hidup kita. Kita baca Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dijual. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah lah menyuruh aku mendahului kamu. Bayangkan responnya Yusuf seperti apa. Dia nggak menyalahkan situasi, dia nggak menyalahkan saudaranya, tapi dia selalu ingat Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan bawa saya ke Mesir, di penjara, difitnah dan sebagainya, karena atas izin Tuhan. Begitu loh. Kalau bisa Bapak Ibu, respon kita tuh terhadap menghadapi situasi itu seperti itu. Apapun keinginan di depan mata kita nggak sesuai dengan keinginan kita, ekspektasi kita, kita harus selalu kembalikan sama Tuhan. Tuhan makasih ya, saya dapat cobaan nih hari ini nih. Jadi kita ada dendam nggak di hati kita? Nggak ada. Di pikiran kita nggak akan kecewa sama orang. Terkadang kita kecewa sama orang, saya selalu bilang ekspektasi kita terlalu tinggi. Jadi manusianya ditinggikan, Yesus kitanya dikecilkan. Jadi pasti manusia itu mengecewakan kita, ya pakai pola pikir kita, Yesusnya dikesampingkan dari kita. Itu ya yang sering terjadi kebanyakan di antara kita. Tapi respon Yusuf bayangkan, luar biasa Bapak Ibu. Ayat 6, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Oh, responnya, mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetap gak nyalain saudaranya. Udah jelas-jelas saudara yang pendosa, terdakwa, tapi tetap si Yusuf ini gak nyalain saudaranya. Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah Bapak Ibu, yuk kita percaya ini. Ini Yusuf tuh ngomongnya tuh kurang lebih 1800 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Secara otomatis, secara pengetahuan harusnya kita lebih pintar ya, lebih beradab juga mungkin, karena dulu mungkin belum ada sekolah mungkin. Nah kita yang lebih beradab, lebih baca firman Tuhannya lebih gampang, harusnya kita lebih tangguh dari Yusuf ini. Jadi yuk kita aja belajar ke Yusuf. Yusuf aja dijual loh, tapi dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bisa bicara next di Daud. Di Raja Daud. Wow, ini juga luar biasa. Yusuf dari orang sederhana menjadi penguasa di Mesir. Daud, nah ini kisah yang unik. Terkadang kita ya selalu saya sudah membantu orang lain, tapi kenapa ya saya dikecewakan? Sering gak Bapak Ibu kayak gitu? Kita sudah baik sama orang lain, kita udah bantu orang lain, tapi kita dikecewakan, akhirnya kita kecewa. Ini Daud udah berperang loh, mempertaruhkan nyawa buat Raja Saul. Berkali-kali perang, menang. Berkali-kali perang, menang. Jasanya luar biasa. Tapi tetap kalau ada iri hati, akhirnya ya menjadi dendam. Untung aja Daud melarikan diri satu tempat ke tempat yang lainnya, dibantu oleh Yonatan, dibantu oleh istrinya. Tapi Raja Saul karena iri hati nih nggak berubah, bertahun-tahun pun tetap aja begitu. Begitupun kita Bapak Ibu di kehidupan kita. Kalau kita ada iri hati di hati kita nih,
kita tuh nggak bisa dengar orang, nggak bisa dengar firman Tuhan. Kenapa? Karena iri hati lebih besar, Tuhannya lebih kecil. Mungkin hilang di hati kita, lebih kecil, iri hatinya besar. Jadi kita sulit mendengar suara Tuhan. Jadi kalau Pak Ampi ngomong atau apa, Pak Ampi, saya pelakunya masalahnya dulu. Saya pelakunya Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu, saya pelakunya. Jadi terkadang kita tuh memblok ya hati kita ya. Kenapa? Karena ada iri hati, karena ada kebencian, karena ada dendam, karena ada kesombongan di hati kita. Ada apapun itu. Jadi sering refleksi diri, kita belajar dari Daud, dari Yesus. Menang terus loh pelangnya. Tapi tetap iri hati. Karena Saul nggak mau menjadi nomor 2 di negara itu. Dia pengen tetap menjadi nomor pertama. Kesombongan kita kan. Akhirnya apa? Menghancurkan kita. Kita baca di 1 Samuel 24 ayat 17 sampai 19. Katanya kepada Daud, engkau, setelah ketemu nih di gua nih. Ini Raja Saul yang ngomong, katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Amin. Raja Saul setelah mengetahui Daud mengampuni Raja Saul, membiarkan Raja Saul hidup, apa Raja Saul bilang? Engkau lebih benar. Jadi dengan kita memiliki firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita menjadi terang, biarpun itu bagi musuh kita. Amin. Percaya nggak nih? Gitu. Jadi kita harus jadi terang dulu Bapak Ibu. Makanya Raja Saul bilang, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Ayat 18, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Luar biasa. Ini Raja Saul tuh nggak main-main loh ya. Mau membunuh Daudnya bukan sendiri ya, dia bawa 3.000 pasukan. 3.000 berarti niat bener gitu ya. Apabila seorang mendapatkan musuhnya, masakan dilepaskannya, dia berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya membalas kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Luar biasa ya, kalau kita udah bisa mengampuni seseorang, sukacita tuh. Luar biasa. Dulu saya benci olahraga, sekarang berdamai dengan kesehatan, olahraga menyenangkan loh. Amin. 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 Dulu nggak berdamai dengan kesehatan. Dulu saya pikir kesehatan tuh buang waktu. Tapi setelah saya olahraga melakukannya, jadi teman, jadi bestie. Gitu. Begitu firman Tuhan. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus. Di Matius 18 ayat 21 sampai 22, ayat 21 bilang, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, ini perumpamaan tentang pengampunan ya Bapak Ibu. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kata Petrus. Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan tanpa batas. Jadi kalau istri, suami, pasangan kita mengecewakan kita, haleluya. Muka kita, setel lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Itu dong. Jadi apapun permasalahan kita, Yesus jawabannya. Ngomongnya gampang, prakteknya sulit. Makanya baca firman setiap hari, karena ini hatinya Yesus. Amin. Maaf ya, Alkitab saya yang gede, saya nggak bawa, karena takutnya disangkanya saya orang Farisi lagi. Saya punya Alkitab yang besar. Pernah saya bawa waktu itu, saya tunjukkan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi tolong, tidak terbatas. Rugi? Enggak rugi. Kita tambah sukacita, amin. Tambah sukacita. Si musuh iri terus sama kita. Ini kenapa orang pegang? Kiranya baca firman. Iya dong. Hidup kita enak.
happy terus. Amin. Amin, Pak. Jadi kita harus belajar ya. Di Yesus bilang, kita tuh terkadang nggak sadar dirinya, kurang refleksinya seperti apa Bapak Ibu. Yesus tuh udah mengampuni kita loh setiap hari. Setiap hari. Kita tuh manusia yang transaksional tanpa kita sadari. Yesus tuh tulus sama kita. Jadi kalau kita bilang kita tulus sama Yesus, cek dulu hati kita bener nggak kita tulus sama Yesus. Kebaikan kita 10 diingat sama kita, dosa kita 100 kita lupa. Bener kan? Makanya kita perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membuat kita hidup. Amin. Ingat ya, firman Tuhan yang membuat kita hidup. Betul. Next, apa sih efeknya buat diri kita kalau kita setelah kita bisa mengampuni? Yang pertama, fokus kita menjadi nyata, Bapak Ibu. Yesus itu menjadi nyata bagi hidup kita. Kita nggak akan sulit sekali terpengaruh oleh dunia, oleh omongan orang, oleh candaan orang, oleh apapun. Kenapa? Karena goal hidup kita jelas serupa dengan Kristus. Amin. Bukan serupa dengan diri saya lagi. Yesus terus yang maju. Di 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. 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 Seperti saya bilang tadi, Rasul Yohanes yang sudah nongki bareng. Kitab surat 1 Yohanes ini dibuat sekitar tahun 60 sampai 80 Masehi. Berarti setelah kurang lebih 20 sampai 30 tahun kepergian Yesus ke surga. Masa kita nggak percaya sama orang yang sudah bergaul dengan Yesus setiap harinya? Mancing bareng juga mungkin ya. Itu firman tuh hidup Bapak Ibu. Tanpa kita sadar kita belajar melakukan firman tuh hidup, benar-benar hidup. Amin. Jadi yuk, fokus kita menjadi nyata seperti Kristus tuh kita lakukan di dalam gereja, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan masalah pengampunan aja ya Bapak Ibu ya. Hal-hal yang gak baik di dalam diri kita apa? Kesombongan kita, gak hidup kudus, nggak taat akan firman dan sebagainya, cek terus, hilangkan itu, cek terus. Saya berjuang, ini kau pilih tahu, saya berjuang Pak Ampi tahu, saya berjuang, sangat berjuang. Sampai hari ini ya berjuang juga, terus sampai kita mati berjuang. Jadi yuk kita bareng-bareng menjadikan fokus kita menjadi nyata seperti Kristus ya. Hidup kita harus sama seperti Kristus telah hidup. Kalau bisa nanti tahun depan atau beberapa tahun ke depan semua di sini juga bisa khotbah semua. Amin. Menjadi penginjil. Dulu Matius 18 ayat 19 sampai 20 pikir saya, ini candaan doang gitu ya. Tapi sekarang semakin kita pelan-pelan ngerti Tuhan, kita ingin loh membuat orang lain menjadi murid. Malah itu membuat kita menjadi hobi kita gitu. Amin. Ya itu. Jadi hati kita harus terus seperti Yesus. Yang kedua, dampak kita bisa mengampuni apa? Yang kedua, membangun relasi. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu hidup orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi benar-benar praktekkan di hidup kita itu, kita kasih sesama tuh nggak tanggung-tanggung, kita tulus-tulus saja sayang sama mereka. Seperti Yesus. Indah hidup seperti itu. Aktif seperti Yesus, aktif seperti Musa, aktif seperti Yohanes, aktif seperti Paulus. Itu kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita nggak mengurung diri, kita nggak baperan, kita nggak iri hati sama orang, kita nggak sombong terhadap diri kita sendiri yang merasa diri paling benar terus.
Ya seringkali kita merasa diri kita paling benar terus, seringkali. Nggak nyindir, cuman saya juga pelakunya. Dulu pelakunya. Ini nggak ada Pak. Jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar hidupi firman, jadikan hobi firman itu. Baca Alkitab itu jadikan hobi bagi kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu masih belum connect dengan Alkitab, ya sulit. Lama kita akan kenal hatinya Tuhan. Alkitab baca, sorenya jadi berkah. Alkitab baca paginya atau siangnya atau sorenya atau malamnya, paginya jadi berkah. Seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa bangun relasi ya, kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Kenapa? Karena di kehidupan sehari-hari kita, di pikiran kita, di hati kita udah terbiasa berlaku seperti Kristus. Enggak jaim lagi, enggak jaga image lagi, enggak, karena itu memang udah real hidup kita, real pikiran kita, real hati kita. Itu. Jadi kita harus seperti itu Bapak Ibu ya. Hidup seperti orang Kristen. Amin. Amin ya. Amin. Yang ketiga, kita akan memperoleh sukacita. Banyak sih sebenarnya dampak dari kita bisa mengampuni, banyak banget. Cuman ini kita pilih 3 aja. 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11, Rasul Paulus tulis, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Berarti kalau kita mengampuni sesama, sebenarnya sama dengan kita berdamai dengan Tuhan. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis, nah ini penting Bapak Ibu, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Maksudnya iblis apa? Menuhin kafling dia. Nah kita yang sudah ngerti firman, ngerti nih firman nih, tapi seneng sama keinginan daging kita. Jadi kita tuh sebenarnya hanya penonton di gereja itu. Kita tuh harusnya menjadi pemain pelaku firman Tuhan. Saya ngomong sama istri, saya harus usahakan tiap hari jadi berkat bagi orang. Berkat apa? Apapun, dalam doa, dalam sharing atau apapun itu, kita harus jadi berkat loh. Setiap hari latih. Jadi kita akan memperoleh sukacita. Sukacitanya, wow. Dapat makan sukacitanya 2 jam lupa lagi kita. 2 jam lupa lagi, makan siang, 12 siang, makan enak, ini jam 2, jam 3 kita lupa lagi. Sukacitanya nggak abadi. Dapat uang juga sama. Setelah dapat uang 1 juta, besoknya pengen 2 juta. Haus terus kita. Amin ya. Sama uang tuh haus terus kita. Sama kepopuleran kita pun kita begitu. Senin kita dipuji, Selasa kita nggak dipuji. Kita tanya loh. Kita tanya sama diri kita sendiri terkadang, loh kenapa ya saya nggak dipuji? Ya kan? Karena sifat manusia pada dasarnya memang nggak puas. Jadi setelah kita bisa mengampuni, kita kan memperoleh sukacita dari surga. Sukacita dari surga Bapak Ibu luar biasa. Amen. Luar biasa. Amen. Membuat kita, pikiran kita, hati kita itu tertujunya sama Tuhan terus. Tepuk tangan Tuhan. Sama Tuhan terus. Amen. Nggak ada goyahnya, jalan pun 5 lantai pun oke. Ya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Tapi kalau tujuannya diri kita sendiri, apa ada untungnya nggak ya? Naik turun, nggak naik sih sebenarnya. Berpikir terus untungnya apa buat saya gitu kan? Kalau kita pakai pola pikir kita, bener kan? Betul. Kita sayang sama orang, apa sih ada pikiran kita? Untungnya apa buat saya? Gunanya apa buat saya? Itu sifat manusia tuh. Apakah bisa kita manfaatkan nih orang? Apakah bisa? Untungnya apa dulu aja, selalu gitu. Kalau kita mau kenal orang,
kita mau salaman atau kita mau baik sama orang, ini untungnya apa nih buat kita nih? Apakah membuat validasi kita naik di Instagram? Pak, foto dulu. Foto. Like-nya ada 100. Tanpa sadar itu kita lagi memenuhi keinginan kita. Enggak, ini buat Tuhan. Enggak, ini buat Tuhan. Tapi mana ada yang tahu motivasi hati. Maka dari itu, sukacitanya sementara Bapak Ibu. Akan sementara. Tapi kalau sukacita dari Tuhan, wah, naik 5 lantai, oke. Buat apa? Buat keluarga mereka sukacita. Nggak ada tuh tujuan buat kita sama sekali. Buat kita pribadi nggak ada. Amin. Kita kunjungan ke sesama kita, kemana kita, tujuannya apa? Supaya keluarga mereka sukacita dan sejahtera. Gitu. Capek nggak? Nggak akan capek. Nggak akan ada capeknya. Kenapa? Karena firman Tuhan terus yang kita bawa. Yesus terus yang di hati kitanya. Di pikiran kitanya Yesus terus. Harus jadi berkat begitu. Yuk, saya yakin dan percaya Jemaat Cipanas sangat luar biasa, sangat powerful. Amin. Jadi ada 3 hal ya Bapak Ibu ya, efek buat diri kita setelah kita bisa mengampuni atau setelah kita bisa memaafkan orang lain. Yang pertama, fokus kita menjadi nyata seperti Kristus. Itu kan yang kita ceritakan kan, menjadi Kristus. Yang kedua, kita bisa membangun relasi. Yang ketiga, kita bisa memperoleh sukacita dari surga. Tiada hentinya. Bahan bakarnya nggak ada habisnya. Nggak usah beli lagi. Lah kalau kita pengen dapat sukacita dari manusia, harus pakai handphone yang bagus biar gambarnya jadi keren. Belum bayarin orang makan dulu. Belum puji-puji orang lain dulu biar kita dapat sanjungan. Belum kita harus berlagak dulu seperti malaikat. Itu sama manusia. Tapi sama Tuhan kita baca firman, lakukan firman enggak? Next. Mendengar firman tanpa melakukannya sama dengan menipu diri sendiri bahwa Anda hidup dalam kebenaran, padahal Anda hanyalah pembohong. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kita yakin dan percaya hidup kita akan menjadi pemenang ya Bapak Ibu ya. Amin. Next. Happy Sunday dan God bless you all.